Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan pada Minggu malam menggelar patroli di ruas tol Jakarta Cikampek untuk memantau situasi arus balik Lebaran 2024. Selama sekitar 1 jam, Kakor Lantas bersama tim Urai menggelar patroli arus balik Lebaran 2024 di ruas tol Jakarta Cikampek. Patroli ini dilakukan karena adanya peningkatan volume kendaraan di tol Jakarta Cikampek yang terjadi sejak pukul 18 atau jam 6 sore kemarin hingga Minggu malam. Meski kontraflow sudah ditambah sampai kilometer 36, ternyata kepadatan masih terjadi hingga Minggu malam. Sementara untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, sejumlah langkah antisipasi pun dilakukan. Misalnya dengan melakukan penyisiran kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilakukan oleh tim Urai. Selain itu, antisipasi lain yang dilakukan petugas adalah dengan membuka tol Japek Selatan untuk mengurangi beban di kilometer 60. Saat ini Korlantas Polri melakukan perpanjangan sistem one way mulai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali berlaku hingga Senin 15 April pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai malam nanti. Selain itu, pemberlakuan kontraflow 2 lajur dilakukan di kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 66 di tol Jakarta Cikampek, lalu 3 lajur dari kilometer 66 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Kemudian dipersempit menjadi 1 lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Memasuki puncak arus balik Lebaran 2024, kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama secara perlahan mulai terurai. Namun kemacetan panjang masih terjadi dari kilometer 68 hingga 47 tol Jakarta Cikampek. Polisian pun tengah menerapkan sistem kontraflow. Untuk mengetahui informasi terkini akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat pagi Nadia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama hingga pagi ini? Ya, selamat pagi Marcel dan juga pemirsa. Hingga saat ini kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama secara perlahan sudah mulai terurai begitu. Apabila dibandingkan dengan kepadatan yang terjadi semalam di sekitar pukul 18 hingga pukul 1 dini hari. Dan saat ini apabila kita lihat berdasarkan pantauan dari tol Jakarta Cikampek, kepadatan ini terjadi setidaknya dari kilometer 68 atau berjarak sekitar 2 km dari gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Pihak kepolisian pun kian menerapkan sistem kontraflow 2 lajur secara situasional dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 66. Sedangkan dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47 ini diterapkan sistem kontraflow 3 lajur. Dan sistem kontraflow ini dilanjut hingga ke kilometer 36 dengan penerapan sistem kontraflow 1 lajur. Namun apabila kita lihat saat ini di sebelah kanan saya, pihak kepolisian sudah mulai memberlakukan sistem kontraflow yang tadinya 2 lajur ini sudah dibuka secara keseluruhan begitu, ataupun artinya diterapkan sistem one way. Terlihat diterapkan sistem one way baru saja dari kilometer 70 hingga ke kilometer 66. Lantaran memang untuk jalur di sebelah kanan ini atau jalur yang seharusnya dari dari Jabodetabek menuju ke Trans Jawa ini sudah dibuka secara seluruhnya, atau artinya diberlakukan sistem one way begitu. Dan untuk penerapan sistem kontraflow yang sebelumnya diberlakukan di kilometer 70 ini sudah berlangsung sejak 2 hari yang lalu atau sekitar hari Sabtu.
terhitung mulai dari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat atau 20 menit sebelum diterapkannya sistem one way dari gerbang tol 4 Kalikangkung, maksud saya kilometer 414 hingga ke kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Sedangkan untuk penerapan kontraflow yang berlangsung saat ini di kilometer 66 hingga kilometer 47 ini telah diterapkan sejak tadi malam di pukul 21.00 lantaran memang terlihat terjadi kepadatan yang membludak begitu tadi malam, dan patroli juga secara langsung dilakukan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan begitu hingga ke kilometer 68. Dan saat itu dari Kakor Lantas Polri mengatakan memang kepadatan ini ternyata sudah terjadi dari pukul 18 waktu Indonesia Barat di gerbang tol Cikatama, dan pihak dari Jasa Marga begitupun juga kepolisian ini sudah bersinergi begitu mengatakan bahwa sebenarnya penambahan 1 lajur di kontraflow menjadi 3 lajur ini dinilai sudah efektif untuk menahan ataupun menekan terjadinya penumpukan. Namun memang apabila kita lihat saat ini terjadi sejumlah kendaraan ini masih berhenti di bahu jalan begitu Marcel, dan juga salah satunya di titik-titik kepadatan yang terjadi di kilometer 68 antara pertemuan masyarakat yang mengarah dari Bandung dan juga dari kendaraan yang mengarah dari Cikampek Utama atau di persimpangan Purbalenyi. Dan untuk titik-titik rest area lainnya juga seperti di rest area 67, Dauan, dan juga di rest area 57 ini masih terjadi kepadatan. Sesekali juga rest area ini ditutup begitu secara situasional lantaran memang banyaknya masyarakat yang singgah ke rest area, di mana himbauannya ini hanya maksimal selama 30 menit. Dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan juga mengingatkan masyarakat bahwa bagi masyarakat yang melakukan ataupun bersinggah di rest area ini hanya dapat dilakukan maksimal 30 menit, dan apabila ingin memperpanjang masa istirahat ini bisa keluar di jalan arteri dan beristirahat di pom bensin ataupun di rest area terdekat di jalan arteri, dan nanti apabila ingin melakukan perjalanan ini dapat masuk lagi ke jalur tol. Sedangkan untuk penerapan bahu jalan ini dilakukan secara langsung oleh Kakor Lantas Polri pada semalam bersama dengan tim urai kepolisian di kilometer 68 dan menyusuri hingga ke kilometer 29 begitu menggunakan sepeda motor. Dan apabila kita melihat dari kenaikan jumlah volume kepadatan begitu yang tercatat dari PT Jasa Marga, memang hingga pukul 1 dini hari ini ada lebih dari 77.000 kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa, Bandung dan sekitarnya mengarah ke Jabodetabek. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini ada di angka 16.000 kendaraan. Hingga saat ini dari pihak kepolisian begitupun juga PT Jasa Marga telah melakukan berbagai evaluasi terkait dengan sistem kontraflow yang diterapkan saat ini, diantaranya dengan akan diperbanyak untuk persiapan safety cars ataupun pengawalan selama 24 jam. Nantinya apabila terjadi insiden serupa seperti kecelakaan di kilometer 58 akan ada penanganan yang lebih cepat dengan menggunakan mobil derek dan juga ambulan. Samping itu juga akan diperbanyak untuk pembatas antara jalur kontraflow dengan jalur reguler dengan menggunakan kombinasi water barrier dan juga kon berwarna orange. Dan untuk sistem kontraflow di malam hari ini akan ada lampu penerangan yang ditambah begitu dari pihak kepolisian begitupun juga dari PT Jasa Marga. Kita juga melihat kalau di jalur kontraflow saat ini banyak petugas baik dari kepolisian dan juga PT Jasa Marga yang berjaga begitu di titik-titik terutama di kilometer 70, 66 dan juga di kilometer 47. Bagi masyarakat juga dihimbau yang memilih melakukan perjalanan balik di tanggal 17 nanti hingga tanggal 19 ini akan ada potongan tarif tol sebesar 20%. Sedangkan untuk prediksinya memang puncak arus mudik ini baru terjadi pada hari ini tanggal 15, namun kita melihat kepadatannya ini sudah terjadi sejak tadi malam begitu di pukul 18 hingga di pukul 1 dini hari.
bagi masyarakat juga dihimbau sebelum melakukan perjalanan memastikan saldo kartu elektronik ini tercukupi. Saat ini PT Jasa Marga juga terus menambah langkah-langkah antisipasi lainnya seperti meningkatkan penggunaan mobile reader di gardu tol. Hal ini dipercaya lebih memudahkan masyarakat yang menggunakan kartu begitu untuk melakukan transaksi di gardu tol. Dan yang paling penting adalah mengutamakan dari mobil ini ataupun kendaraan yang digunakan ini dalam kondisi prima, lantaran memang hingga saat ini masih ada sejumlah mobil ataupun kendaraan minibus lainnya yang bermasalah begitu. Hal ini pun menjadi concern yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri dalam pernyataannya semalam, bahwa untuk masyarakat yang mobilnya ini masih bermasalah, ini sebaiknya diantisipasi terlebih dahulu agar tidak menyebabkan terjadi penumpukan di jalan tol atau yang membahayakan pengemudi lainnya. Marcel. Baik, terima kasih rekan Nadia Soraya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.